Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar agan semua? Semoga selalu baik, serta dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi denganku, Roning Pandan. Kali ini kita ngobrol tentang sesuatu yang berhubungan dengan demo rusuh yang baru-baru ini terjadi di negara kita tercinta. Bayangkan, saat banyak orang bingung cari beras murah, ada pejabat yang justru memamerkan mobil sport barunya. Reaksi rakyat, bukan sekadar iri, tapi marahlah gan. Inilah yang sekarang kita kenal dengan istilah flexing. Flexing ini kelihatannya sederhana, hanya pamer. Dari unggahan makan malam mewah, tas branded, sampai liburan keliling dunia. Awalnya dianggap hiburan, tapi makin lama, flexing berubah jadi masalah sosial. Lah kok bisa? Kita hidup di zaman serba digital. Marketplace menyediakan barang mewah dengan sekali klik. Media sosial jadi etalase untuk pamer, para influencer membuatnya terlihat normal-normal saja. Jadi, flexing bukan lagi fenomena kecil, tapi budaya baru. Dan di Indonesia, kasusnya sudah banyak terlihat kan? Kita masih ingatkan si Mat Syatroni, rumahnya sampai dijarah massa, gara-gara hobi pamer gaya hidup. Ada juga Eko Plestrio yang viral dengan gaya glamornya. Bahkan selebritis seperti Uya Guyur dan Nafa Urukan tak luput dari sorotan. Semua ini menunjukkan, flexing bisa langsung berbalik jadi bumerang. Tapi ternyata, fenomena serupa juga terjadi di luar negeri, bahkan lebih dahsyat lagi bro. Sebut saja di Nepal, pejabat dan keluarganya pamer rumah mewah, saat rakyat masih susah pasca gempa. Rakyat marah, demo besar-besaran, bahkan presiden akhirnya dilengsarkan paksa oleh generasi Z mereka. Di Nigeria, pesta pejabat memicu kerusuhan. Di Amerika, influencer yang pamer harta haram ditangkap FBI. Dari sini kita belajar, bahwa flexing bukan sekadar urusan pribadi. Ia bisa mengguncang politik, ekonomi, bahkan stabilitas negara. Apa nggak mengerikan gan? Tapi mengapa sih orang tetap flexing, meski tahu risikonya besar? Jawabannya sering ada di masa lalu. Banyak yang pamer karena pernah mengalami trauma kemiskinan. Dulu pernah dihina, direndahkan, bahkan dianggap tidak ada. Maka ketika berhasil, mereka merasa perlu balas dendam, dengan cara pamer. Sayangnya, luka batin tidak akan sembuh hanya dengan tas branded atau mobil sport. Kalau flexing ini dibiarkan, maka jurang antara rakyat dan pemimpin akan makin lebar. Rasa persatuan mudah retak, dan stabilitas bangsa bisa terguncang. Nepal sudah membuktikan, apakah kita rela Indonesia jatuh ke lubang yang sama? Jawabannya ada pada Pancasila. Flexing jelas bertentangan dengan sila kedua tentang kemanusiaan, sila ketiga tentang persatuan, dan sila kelima tentang keadilan sosial. Pancasila mengingatkan, hidup ini bukan soal pamer, tapi soal keadilan dan kebersamaan. Flexing memang bisa bikin heboh sesaat, tapi hidup sederhana justru membuat kita lebih merdeka. Mari kita jadi teladan, bukan tontonan. Karena bangsa ini butuh pemimpin dan warga yang autentik, bukan sekadar pamer. Demikianlah gan obrolan kita, semoga saja bermanfaat, menyadari bahwa tidak ada gajah yang retak. Gadingnya, maka saya mohon maaf atas semua hilaf dan kuakhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, merdeka, dan terima kasih.